Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insight on Education. Saudara-saudara, di masa lalu negara itu sering dipahami sebagai pusat kekuasaan yang dominan. Pemerintah merumuskan kebijakan dan birokrasi yang melaksanakannya. Kemudian masyarakat yang menerima hasilnya. Inilah ada struktur kekuasaan yang hierarkis. Jadi arah keputusan itu bergerak dari atas ke bawah. Dan kemudian model ini membentuk apa yang kita kenal sebagai pemerintahan birokratis klasik. Ya. Namun dunia saat ini sudah tidak lagi bekerja dengan cara yang seperti itu. Terjadi perubahan teknologi, globalisasi ekonomi, dan berkembangnya masyarakat sipil. Dan ini telah mengubah struktur kekuasaan politik. Kekuasaan kini tidak lagi terkonsentrasi pada negara, ia tersebar ke dalam jaringan aktor yang kompleks. Ada perusahaan global, ada organisasi masyarakat sipil, komunitas profesional, bahkan individu yang memiliki pengaruh di ruang digital. Semuanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik. Nah, mereka kemudian yang di digital itu ya, itu sering disebut influencer ya. Dan kalau dalam bahasa Indonesia artinya pihak yang mempengaruhi. Nah, dalam konteks ini banyak ilmuwan sosial menyebut dunia kita ini sebagai masyarakat jaringan. Nah, dalam masyarakat jaringan, kekuasaan mengalir melalui relasi. Ia bergerak melalui koneksi, bukan hanya melalui struktur formal. Pertanyaannya, siapa yang mampu menghubungkan aktor-aktor dalam jaringan yang memiliki pengaruh besar ini? Nah, dalam situasi seperti ini, cara kita memahami kepemimpinan juga harus berubah. Pemimpin tidak lagi cukup hanya mengendalikan organisasi. Pemimpin harus mampu mengelola jaringan. Dan disinilah kemudian muncul konsep orkestrasi governance. Nah, istilah ini menggambarkan cara baru dalam mengelola pemerintahan. Pemimpin tidak lagi memerintah secara langsung terhadap semua aktor. Ia bertindak seperti konduktor dalam sebuah orkestra. Konduktor tidak memainkan semua alat musik. Ia tidak menggantikan pemain biola, pemain piano, atau pemain drum. Namun, ia memastikan semua alat musik tersebut bekerja selaras. Ia menciptakan harmoni dari berbagai suara yang berbeda. Demikian pula dalam governance modern seperti ini juga. Pemimpin harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan. Ada kepentingan negara, ada kepentingan bisnis, dan ada kepentingan masyarakat sipil. Ada pula kepentingan komunitas digital yang semakin berpengaruh. Setiap aktor memiliki logika tindakan yang berbeda. Sektor bisnis misalnya bergerak dengan logika profit atau keuntungan. Kemudian birokrasi bergerak dengan logika aturan atau prosedur. Kemudian politisi bergerak dengan logika kekuasaan elektoral. Nah, sementara masyarakat sipil sering bergerak dengan logika nilai dan keadilan sosial. Nah, jika tidak ada kepemimpinan
yang mampu mengorkestrasi perbedaan ini, jaringan governance dapat berubah menjadi arena konflik kepentingan. Kolaborasi bisa gagal dan kebijakan bisa terjebak dalam tarik-menarik kekuasaan. Nah, lebih dari itu, jaringan governance juga memiliki risiko yang serius. Ia dapat ditangkap oleh kelompok yang memiliki sumber daya paling besar. Dalam situasi seperti ini, jaringan governance tidak lagi menjadi ruang kolaborasi. Ia berubah menjadi mekanisme baru bagi dominasi oligarki. Nah, inilah paradoks dari governance modern itu. Di satu sisi, kita berbicara tentang kolaborasi dan jaringan, namun di sisi lain, kita melihat bagaimana kekuatan ekonomi dan politik dapat mengendalikan jaringan tersebut. Dengan ini, kita bisa bertanya, apakah negara benar-benar mampu menjadi pengorkestra yang netral, ataukah negara sendiri justru menjadi bagian dari jaringan kekuasaan yang dikuasai oleh elit tertentu. Nah, pertanyaan ini penting karena kepemimpinan dalam masyarakat jaringan tidak hanya soal koordinasi, ia juga soal integritas kekuasaan. Seorang pemimpin dalam masyarakat jaringan harus mampu menjaga keseimbangan kekuasaan di antara para aktor. Ia harus memastikan bahwa jaringan governance tidak dikuasai oleh kepentingan sempit. Ia harus bisa menjaga agar kolaborasi tersebut tetap menghasilkan nilai publik. Nah, nilai publik itu berarti manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya keuntungan bagi kelompok tertentu, bukan hanya kepentingan elit ekonomi atau elit politik. Dalam banyak kebijakan publik modern, kita dapat melihat bagaimana orkestrasi governance ini bekerja. Program transformasi digital pemerintah misalnya melibatkan berbagai aktor sekaligus. Ada kementerian yang membuat regulasi, ada perusahaan teknologi yang menyediakan sistem digital, dan ada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut. Namun, keberhasilan orkestrasi ini tidak hanya tergantung pada teknologi. Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan keberhasilan adalah kualitas kepemimpinan. Jika kepemimpinan lemah, jaringan governance akan berjalan tanpa arah. Jika kepemimpinan tidak memiliki integritas, jaringan governance dapat berubah menjadi alat dominasi elit. Nah, karena itu, pemimpin masa depan haruslah memiliki kemampuan baru. Ia harus mampu memahami kompleksitas jaringan. Ia harus mampu membangun kepercayaan antar aktor. Ia harus mampu menyelaraskan berbagai kepentingan menuju tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan mengorkestrasi kolaborasi. Dan di masa depan, governance kemungkinan akan semakin berbasis jaringan. Di sini, birokrasi tetap penting, tetapi ia tidak lagi menjadi satu-satunya mekanisme koordinasi sosial. Jaringan kolaboratif
akan semakin menentukan arah kebijakan. Karena itu, tantangan terbesar kepemimpinan bukan lagi sekedar membuat keputusan. Tantangan kepemimpinan yang terbesar adalah menjaga agar jaringan kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan publik. Nah, di masyarakat jaringan ini, kepemimpinan sejati bukanlah siapa yang paling berkuasa. Kepemimpinan sejati adalah kemampuan mengorkestrasi kekuatan yang tersebar untuk menciptakan nilai publik bagi semua. Saya Muhadjir Darwin pamit diri. Terima kasih. Sampai bertemu di Insight on Innovation berikutnya.